Tadi saya katakan di hampir semua bab fikih itu pasti membawa-bawa budak yang punya hukum sendiri yang kadang-kadang dikecualikan. Contoh, kalau kita ngomongin sholat Jumat, Al-Quranul Karim tegas menyebutkan kewajiban sholat Jumat itu bahkan dalam satu ayat khusus di dalam surat Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang beriman, apabila sudah dikumandangkan azan, nudiya lis-shalah, dipanggil untuk sholat ya pada waktu hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, wajiblah kamu bersegera menuju zikrullah, sholat Jumat. Tapi jamaah sekalian, para ulama sepakat bahwa yang wajib itu hanya orang merdeka saja. Budak itu tidak wajib sholat Jumat, walaupun dia laki-laki, walaupun dia sehat, akil, baligh, mukim. Tapi kalau dia budak, dia tidak wajib sholat Jumat. Menarik kan Pak? Jadi kalau di masa Nabi, pas lagi Jumatan ada orang laki muslim, udah gede, bukan anak kecil ya, akil, baligh, muslim, kok kagak sholat Jumat, keliaran, orang tahu itu budak, jadi emang gak wajib. Nah kalau hari ini muslim, akil, baligh, orang sholat Jumat dia keliaran, kita mau bilang budak? Bukan. Apaan jadinya tuh kira-kira, begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kajian fikih kontemporer kita malam hari ini akan membahas tema tentang perbudakan. Di dalam Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi, kita menemukan banyak sekali ayat atau hadis yang bicara tentang perbudakan. Masalahnya adalah bahwa di zaman kita sekarang kita tidak menemukan lagi adanya budak, padahal banyak hukum-hukum syariat itu yang terkait dengan masalah perbudakan. Maka ini menjadi sebuah isu yang terkait dalam hal fikih kontemporer, karena ada perbedaan antara kitab-kitab fikih klasik yang banyak sekali membahas masalah perbudakan dengan fakta realita yang ada di zaman sekarang. Nah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau di zaman sekarang tidak ada perbudakan, yang jadi pertanyaan adalah berarti ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang bebaskan budak atau budak jadi yang berhak menerima zakat dan seterusnya, itu berarti kan tidak berlaku karena budaknya kan tidak ada. Nah kemudian bagaimana nasib ayat-ayat Al-Quran itu, ayat-ayat yang khususnya terkait dengan masalah perbudakan itu sendiri? Itu poin yang paling dasar. Lalu yang kedua, kalau kita perhatikan banyak sekali bagian-bagian hukum Islam di dalam ilmu fikih, baik itu di dalam masalah peribadatan seperti sholat, atau juga seperti zakat, puasa, haji dan seterusnya, yang itu memberi ruang khusus buat para budak dengan perlakuan yang berbeda.
Nah, ketika budaknya ada kan hukumnya berlaku. Tapi bagaimana kemudian ketika budaknya tidak ada? Nah, ini kita akan bahas insya Allah dalam beberapa menit ke depan. Tapi mohon maaf, ternyata bab tentang perbudakan ini adanya di jilid yang kedua ya, fikih kontemporer, tapi jilid yang kedua. Jadi ya saya akan baca dari tablet saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah pengertian secara bahasa dan istilah. Perbudakan itu sering disebut dengan istilah riqab atau raqabah, di mana Allah seringkali menyebut di dalam Al-Quran kata-kata fakku raqabah. Fakku raqabah, kata raqabah itu sebenarnya asli dari kata leher, cuman disebut leher maksudnya adalah orang yang lehernya kayak hewan gitu Pak, lehernya itu diikat, terikat lehernya. Nah, budak itu adalah seperti hewan, dia terikat lehernya di tangan majikannya, di tangan tuannya. Nah, tapi memang kita menemukan banyak sekali istilah tentang budak yang menunjukkan bahwa memang ada banyak posisi tentang budak. Jadi begini, misalnya dalam bahasa Arab kata unta itu punya padanan kata yang banyak sekali. Kita mengenal unta itu ada disebut dengan ibil, ada disebut dengan naqah, ada disebut dengan jamal, ada juga disebut dengan rahilah, dan masih banyak lagi. Kalau kita searching dalam kamus-kamus bahasa Arab, kurang lebih ada 800 kata yang semua itu mengacu kepada satu hewan yang sama, yaitu unta. Kita ini Pak nggak punya kosakata yang banyak tentang unta, karena unta nggak ada di kita. Cuman kalau yang ada di kita banyak. Nah, saya kasih contohnya gini Pak, nasi ya, kita punya banyak sebutan tentang nasi, mulai dari dia di pohon kita sebut padi, ya kan, pohon padi kan. Kemudian ada bulir-bulirnya kita sebut gabah. Kemudian kalau udah dijemur, gabahnya itu dikelupas, kulitnya kita bilang merang, isinya kita bilang apa? Beras. Kalau berasnya ini dimasak, nah tergantung jenis atau cara masaknya. Dikukus diaronin, ada bilang nasi aron. Dikukus kita bilang nasi. Tapi kalau masaknya dimasukin ke dalam daun, tergantung daunnya. Kalau daun kelapa namanya ketupat, kalau daun pisang namanya lontong, lemper dan sebagainya. Udah jadi nasi pun orang Jawa punya sebutan Pak. Kalau nasinya belepetan, mereka sebutnya upo ya. Nah, nanti kalau nasinya udah kering dijemur namanya rengginang ya, namanya legendar. Nah, jadi ada banyak sebutan yang semuanya itu kalau kita cari padanan katanya dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Inggris ya cuman satu Pak, ruz gitu aja udah. Mau lontong, mau ketupat, mau nasi, mau beras, mau gabah, mau padi, semuanya disebut dengan ruz. Karena orang Arab tidak banyak mengenal nasi. Kita yang tahu banyak tentang nasi gitu ya. Nah, dibalik nanti Pak, onta di Arab banyak sebutannya. Onta yang umur setengah tahun ada sebutannya. Onta mulai dari sebulan Pak, sebulan ada namanya, 2 bulan ada namanya, 3 bulan ada namanya, sampai yang setahun, 2 tahun, 3 tahun itu ada istilah tersendiri. Kalau kita hewan Pak, hewan yang masih kecil sama yang udah gede dalam bahasa daerah disebut berbeda. Saya nggak tahu kalau di bahasa Indonesia. Kalau orang Jawa menyebut kambing yang masih kecil, anaknya kambing apa itu Pak? Cempe, ya kan? Kalau kerbau yang masih kecil, anaknya kebo, gudel. Ada nggak dalam bahasa Indonesia anaknya kebo? Nah, nggak ada. Nyebutnya ya kebo kecil gitu doang kan? Kambing kecil, anak kambing begitu. Tapi orang Jawa punya penyebutan khas. Kalau anjing itu
apa? Anaknya, kirik. Nah gitu. Kalau ayam, anaknya apa? Nah dalam bahasa Betawi ada tuh anak ayam, pijik. Nah gitu. Kalau orang Jawa bilangnya kutok. Nah begitu kan. Itu anak ayam Pak. Dalam bahasa Indonesia nggak ada. Dalam bahasa daerah ada. Nah kebayang Pak, kalau orang Arab nyebut onta itu ada 800 kata. Banyak gitu kan. Nah orang Arab menyebut budak dengan berbagai macam sebutan. Semuanya mengacu pada makna yang sama, tapi dengan sudut pandang yang berbeda. Ada dibilang riqab, ada dibilang abd, ada dibilang mamluk, ya kan? Ada dibilang namanya kalau laki itu abd, kalau perempuan namanya amah, gitu ya. Kemudian nanti ada dibilang malakah dan seterusnya. Jadi memang di dalam ayat Al-Quran kadang-kadang kita bingung ini diterjemahin sebagai apa, karena kalau diterjemahin sebagai budak doang, abd budak, amah budak, rokobah budak, malakat aimanukum budak juga. Padahal semuanya itu sebenarnya punya makna masing-masing. Sama sih budak juga, cuman ada penjelasannya. Nah di dalam terjemahan hampir-hampir itu tidak pernah dijelaskan secara lebih mendalam. Baik jamaah sekalian, lepas dari masalah nama-nama penyebutan buat budak, tapi yang menjadi concern kita, perhatian kita justru pada masalah hukum syariahnya. Begini jamaah sekalian, tadi saya katakan di hampir semua bab fikih itu pasti membawa-bawa budak yang punya hukum sendiri yang kadang-kadang dikecualikan. Contoh, kalau kita ngomongin sholat Jumat, Al-Quranul Karim tegas menyebutkan kewajiban sholat Jumat itu bahkan dalam satu ayat khusus di dalam surat Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang beriman, apabila sudah dikumandangkan azan, nudiya lis-sholah, dipanggil untuk sholat, ya pada waktu hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, wajiblah kamu bersegera menuju zikrullah, sholat Jumat. Tapi jamaah sekalian, para ulama sepakat bahwa yang wajib itu hanya orang merdeka saja. Budak itu tidak wajib sholat Jumat, walaupun dia laki-laki, walaupun dia sehat, akil, baligh, mukim. Tapi kalau dia budak, dia tidak wajib sholat Jumat. Menarik kan Pak? Jadi kalau di masa Nabi, pas lagi Jumatan ada orang laki muslim, udah gede, bukan anak kecil ya, akil, baligh, muslim, kok kagak sholat Jumat, keliaran, orang tahu itu budak, jadi emang gak wajib. Nah kalau hari ini muslim akil balik, orang sholat Jumat dia keliaran, kita mau bilang budak? Bukan. Apaan jadinya tuh kira-kira, begitu ya. Nah maka dalam hal peribadatan contohnya sholat, yang namanya sholat Jumat itu gugur kewajibannya, termasuk sholat jamaah Pak. Ya, kalau sholat jamaah 5 waktu, sebagian ulama wabil khusus madhab Hambali itu masih mewajibkan. Tapi walaupun Hambali bilang wajib, kalau udah budak udah nggak wajib. Nggak wajib hadir dalam sholat jamaah 5 waktu. Ya, sholat Jumat itu tidak wajib, sholat 5 waktu juga tidak wajib. Gitu. Itu dalam bab sholatnya. Nanti kalau kita masuk dalam bab zakat, yang pasti budak itu tidak ada kewajiban zakatnya. Bahkan kalaupun itu zakat fitrah, yang wajib membayar itu adalah tuannya. Kalau kita kan enggak Pak ya. Kalau anak kecil, anak kita nih masih pada kecil-kecil, dia kan belum bisa cari duit nih, belum mandiri kan, maka zakat fitrah yang bayarin orang tuanya pasti, walinya. Nah kalau budak itu jamaah sekalian, dia tuh udah dewasa,
bahkan dia kerja menghasilkan uang dan seterusnya. Tapi giliran zakat, budak kagak wajib ngeluarin zakat buat dirinya. Yang wajib ngeluarin zakat adalah yang punya. Nah, ini kan dari awal sudah beda nih hukumnya. Termasuk juga kalau kita bicara zakat para mustahik zakat, ya kan? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an jelas itu menyebutkan tentang para budak yang memang mereka dapat hak untuk menerima harta zakat, ya kan? Suratnya tuh surat At-Taubah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab. Yang nomor 5 itu Pak, wa fir riqab. Pertama fakir, kedua miskin, ketiga amil, ya kan? Kemudian yang keempat adalah muallaf wal muallafati qulubuhum. Nah, 5, 6, 7, 8. 5-nya wafir riqab, buat membebaskan budak. 6-nya wal gharimin, orang yang bangkrut terlibat hutang. Terus yang ke-7-nya wa fi sabilillah, dan ke-8-nya wabnu sabil. Dari 8 asnaf itu Pak, panitia zakat itu puyeng sama yang nomor 5. Kenapa? Karena budaknya nggak ada. Ini mau bebasin budak Pak, budaknya kagak ada. Padahal ya, di dalam mazhab Asy-Syafi'i khususnya tentang mustahik zakat yang 8 itu wajib 8-8-nya diberi. Nggak boleh hanya dikasih fakir miskin doang, ya. Tapi 8-8-nya itu harus rata, semua kebagian. Ya walaupun tergantung jumlahnya juga ya. Tapi jangan sampai ada pembagian harta zakat di mana salah satu dari 8 asnaf itu ada yang nggak kebagian. Harus rata. Baik, di zaman modern kita sekarang yang namanya wafir riqab untuk bebasin budak, nah loh, budaknya nggak ada. Pertanyaannya, berarti ini dilewatin aja apa gimana? Atau harus dikias? Kalau budak sekarang nggak ada, kita cari orang yang kira-kira mukanya mirip budak apa gimana? Atau nasibnya belangsak kayak budak? Atau orang yang diperbudak? Atau apa? Nah ini yang jadi bahan diskusi nggak selesai-selesai. Antara dicoret aja budak berarti asnaf zakat bukan 8 ya, tinggal 7 karena 1 udah kagak aci dicoret. Atau tetap 8 cuman siapa? Nah itu yang jadi bahan perdebatan juga. Jamaah sekalian, itu terkait budak yang ya kaitannya dengan fikih zakat, ya kan? Kemudian ada lagi puasa Pak. Kalau budak sih wajib puasa, wajib ya, puasa Ramadan. Tapi kalau puasa sunnah, Senin Kemis, ya kan, terus puasa 6 hari Syawal, terus puasa Ayyamul Bid, puasa yang sunnah, nah itu dia harus izin dulu sama tuannya. Kalau tuannya bilang jangan, maka dia nggak boleh puasa Senin Kemis, dia nggak boleh puasa sunnah. Lain halnya kalau puasa Ramadan fardu, memang dia wajib mengerjakannya atau melakukannya, ya kan? Nah, kaitannya budak dengan puasa, kalau ada orang siang hari bulan Ramadan melakukan hubungan suami istri, kata Nabi, bebaskan budak sebagai hukuman orang yang merusak puasanya dengan jima. Itu pasangan suami istri itu didenda pertama kali itu suruh bebasin budak. Baru kalau nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, baru kalau nggak bisa turun menjadi memberi makan 60 orang fakir miskin. Tapi nomor 1-nya bebasin budak. Dan itu berjalan selama berabad-abad lamanya sampai masuk hari ini. Pak, kalau hari ini ada orang siang-siang tengah hari bolong berjima dengan istrinya di bulan Ramadan, nggak bisa dia bebasin budak. Kenapa? Budaknya kagak ada. Paling-paling ya dia
ngasih makan 60 fakir miskin, atau dia puasa 2 bulan berturut-turut. Padahal fatahriru raqabah, bebasin budak, itu yang nomor 1 urut-urutannya. Begitu jamaah sekalian. Kemudian yang menarik lagi adalah itu kan tadi udah ya, budak dengan sholat, budak dengan zakat, budak dengan puasa, dengan haji. Jamaah sekalian, kalau di dalam Al-Quran disebutkan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan Allah mewajibkan atas manusia untuk berangkat haji bagi mereka yang punya kemampuan. Nah, untuk budak ayat itu nggak berlaku. Orang kalau jadi budak tidak wajib pergi haji, gugur dengan sendirinya. Kenapa? Karena dari awal manistata'a ilaihi sabila itu nggak akan pernah dimiliki oleh budak mampu berangkat ke sana. Kenapa? Karena dia terikat dengan tuannya. Ya kecuali tuannya ngajak dia haji, itu lain cerita ya. Tapi kalau bicara wajib enggak. Tapi kalau bicara dia diajak sama tuannya, yuk saya mau haji, ikut saya, ntar lu kerja di sono ngangkutin barang apa segala macam, ya kalau dia niat haji juga hajinya sah. Tapi kalau bicara apakah seorang budak wajib mengerjakan ibadah haji, dari awal sampai akhir nggak ada kewajibannya. Beda dengan orang merdeka ya. Orang merdeka punya kemampuan nggak pergi haji, dosa ya kan, karena dia tidak menjalankan rukun Islam yang 5. Tapi buat budak itu tidak wajib, tidak ada kewajiban harus berangkat haji ataupun berangkat umroh, begitu ya. Itu kalau kita ngomongin budak dalam konteks peribadatan. Nah, kalau kita bicara budak dalam bab-bab muamalah secara ekonomi ya, nah ini sebenarnya poinnya ada di bagian ekonominya ini Pak. Begini, meski secara fisik budak itu berbentuk manusia, tapi secara hukum syariah dia itu dianggap bukan manusia. Dia itu dianggap aset. Dia dianggap barang. Dia dianggap harta milik seseorang. Jadi kira-kira gini Pak, kalau binatang itu kan dia harta Pak, dia aset, diperjualbelikan. Kita beli kambing, mau kita korbanin gitu ya, beli sapi, ada orang beli ayam, beli burung, beli ya satwa-satwa lah gitu kan. Itu kan memang diperjualbelikan, dimiliki, diperjualbelikan, bahkan hewan-hewan tertentu boleh disembelih dimakan dagingnya. Kenapa? Ya karena dia aset, dia hewan. Kita Pak yang punya hewan tuh boleh bunuh hewan kita, gak jadi masalah, bahkan kita makan hewan itu, ya kan? Walaupun dia punya napas istilahnya, walaupun dia punya nyawa gitu kan. Tapi ya namanya hewan itu aset kita, kalau kita mau makan boleh gitu. Termasuk kalau kita bunuh hewan, berburu ya Pak ya, nah itu juga boleh, sah. Berburu itu sah. Membunuh hewan ya tentu untuk dimakan ya, bukan buat sekedar dibunuh-bunuh doang. Kalau nyeksa Pak nggak boleh, tapi kalau nyembelih sekalian dimakan gitu malah nggak apa-apa kan ya. Nah, budak di satu sisi dia adalah hewan, seperti hewan, dia diperjualbelikan, dimiliki, tubuhnya itu milik tuannya. Sehingga sama Pak, kalau ada orang punya misalnya ya peternakan sapi dah, kita kan di sini nih Kuningan dulu orang melihara sapi ya. Misalnya saja Pak, ada sapi lepas, tahu bagaimana lepas nih, ya kan? Dia jalan ke sono kemari, orang pada tahu, sapinya Wak Haji itu lepas tuh, ya kan? Orang pada bantuin Pak nangkep sapi itu, gimana caranya balikin lagi kepada yang punya. Karena itu hartanya yang punya memang. Kalau sampai lepas dan sebagainya orang pada tahu. Kita kejar sapi itu, kita tangkep atau kita apalah jebak, perangkap apa segala macam sampai itu ketangkep sapinya, bukan dimakan rame-rame, bukan disembelih rame-rame,
balikin kepada yang punya. Nah, budak gitu juga Pak. Seandainya ada budak milik seorang tuan yang lepas, kabur, istilahnya al-abdul abiq, hamba sahaya yang kabur lari dari tuannya, apapun istilahnya atau apapun penyebabnya. Apa dia diseksa, apa dia nggak betah gitu kan, apa dia memang aventurir dan sebagainya, terserah. Tapi yang namanya budak kalau lepas, kita tahu nih, wah budaknya dia nih gitu kan. Kita punya kewajiban Pak untuk menangkap budak itu dan mengembalikan kepada tuannya, karena itu hartanya dia. Dan nggak boleh kita membantu para budak untuk melarikan diri, nggak boleh. Karena seperti juga kita masuk kandang sapinya orang, lalu talinya kita lepasin, lalu kita gusah semua, woi pergi semua, itu dosa Pak. Itu melanggar hukum. Itu dianggap memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Nah, budak dalam satu sisinya dia adalah hewan yang dimiliki sebagai harta atau aset milik seseorang. Maka kita wajib mengembalikan aset itu kalau sampai tercecer, terlepas, melarikan diri kepada yang punya, gitu ya. Nah, tetapi yang agak bedanya adalah karena dia hewan berbentuk manusia. Nah, tentu kita tidak boleh membunuh budak, gitu kan. Beda kalau sapi Pak. Sapi-sapi gua mau potong aja. Tapi kalau budak, karena dia manusia, tidak boleh dibunuh nyawanya. Kalau seorang tuan sampai membunuh budaknya, dia dosa, dia kena kisos dan sebagainya, gitu ya. Tapi balik lagi Pak, kalau secara nyawa dia tidak boleh dibunuh, ya kan? Secara luka-luka dia tidak boleh disakiti. Tapi balik lagi nih, yang unik, kalau dia sebagai perempuan, maka budak itu boleh disetubuhi oleh tuannya. Ini yang buat kita jadi puyeng nih Pak, ya kan? Karena sepanjang yang kita tahu sebagai orang yang hidup di abad 20, abad 21 tidak ada perbudakan, satu-satunya cara yang dihalalkan untuk menyalurkan hasrat biologis itu hanya kepada istri. Tapi begitu kita baca surat Al-Mu'minun, kita jadi puyeng sendiri Pak, ya kan? Surat Al-Mu'minun itu kan surat yang ke-30 ya Pak ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal surat yang ke-23. Maaf kalau 30 surat Ar-Rum. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Telah beruntunglah orang yang beriman, yaitu mereka yang dalam sholatnya khusyuk, orang yang meninggalkan lagwi, orang yang melaksanakan zakat, orang yang menjaga kemaluannya. Jadi sholat, zakat, menghindari diri dari perbuatan sia-sia, langsung masuk. Mereka yang menjaga kemaluannya, tidak menyalurkan hasrat biologisnya sembarangan, kecuali kepada istri-istrinya atau kepada budaknya. Fa innahum ghairu malumin. Kalau kepada istri atau kepada budak, maka itu tidak mengapa. Puyeng Pak kita baca ayat ini. Kenapa? Kok bisa sih persetubuhan gitu loh Pak? Ya, hubungan seksual, hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan tapi tidak terikat pernikahan. Sepanjang yang kita pelajari dalam hukum agama, kalau laki-laki perempuan berhubungan seksual tidak menikah namanya zina. Dan ancamannya hukum cambuk 100 kali, hukum rajam, ya kan? Tapi kenapa ayat Al-Quran mengatakan boleh menyalurkan hasrat biologis kepada istri atau kepada budak? Apakah ayatnya mansuh? Tidak. Sampai Nabi wafat, orang-orang para sahabat, bahkan Nabi juga, ia masih menyetubuhi budaknya. Dan jangan dikira bahwa itu hanya dilakukan oleh orang tertentu. Bahkan Rasulullah, Nabi kita, Nabi Muhammad pun punya budak yang disetubuhi,
yang hamil dan lahir anaknya, namanya Ibrahim. Dan para sahabat juga pada punya budak dan mereka menyetubuhi budaknya. Sampai di situ Pak, puyeng kita gimana cara menjelaskannya. Kok boleh? Kok bisa? Nah itu Pak, itu yang terjadi, yang ada, ya kan? Nah pertanyaannya sekarang, bagaimana, boleh nggak hari ini? Karena ayatnya tidak pernah dihapus. Kalau masalah bolehnya boleh, cuman budaknya ada apa enggak? Itu yang jadi masalah. Bisa nggak kemudian budak di apa namanya, dikias kepada pembantu misalnya, ya kan, kepada asisten rumah tangga misalnya, kepada sekretaris misalnya, atau anak buah atau apa gitu kan. Nah tapi intinya bahwa memang begitulah perlakuan syariat Islam kepada budak perempuan khususnya. Laki-laki kalau punya budak perempuan dia boleh menyetubuhinya, tapi tidak boleh membunuhnya, tidak boleh. Oh iya, satu lagi Pak, seorang laki-laki kalau dia punya budak perempuan, ya, maka dia tidak boleh mengawininya. Menyetubuhinya boleh, mengawininya nggak boleh. Kenapa? Jadi gini Pak, ini hukum syariahnya ya. Kalau tuan menyetubuhi budaknya, hukumnya boleh. Lahir anak, itu anaknya merdeka kalau menyetubuhi saja. Sebaliknya, kalau dinikahi resmi jadi istri, maka anaknya tetap budak. Gimana tuh? Kalau nggak dinikahi, anaknya merdeka. Tapi kalau dinikahi, malah anaknya tetap jadi budak. Maka dalam syariat Islam, orang merdeka, laki-laki merdeka, tidak boleh menikahi wanita budak kecuali darurat. Kecuali darurat, karena tidak mungkin menikahi wanita merdeka karena maharnya terlalu mahal dan sebagainya. Ya kalau mau menikah, menikahlah dengan budak. Tentu gini nih Pak kasusnya, tidak mungkin menikahi budak ya kalau dia adalah orang kaya. Kalau dia orang kaya, dia nggak akan nikah dengan budak, nikah dengan wanita merdeka. Tapi kalau dia orang miskin, semiskin-miskinnya, mau nyalurin hasrat biologisnya, kan nggak boleh zina, ya kan? Maka jalan keluarnya boleh nikah dengan wanita yang statusnya budak, tapi bukan budaknya dia. Kenapa bukan budaknya dia? Ya kan dia miskin. Kalau orang punya budak berarti dia kaya. Lu jual aja budaknya, kan gitu ya. Nah ini Pak, jadi orang laki-laki kere, walaupun dia orang merdeka ya, kere, nggak punya duit, hasrat seksualnya pengen disalurkan dengan cara dia nikah, nggak punya duit buat bayar mahar karena mahal gitu ya. Nah maka kata Allah, ya udah nikahi aja perempuan yang statusnya budak. Tentu budaknya orang lain gitu Pak, bukan budaknya dia, budaknya orang lain. Datanglah ke orang lain sama orang merdeka yang orang kaya gitu kan, Pak bapak punya budak perempuannya, boleh nggak saya nikahin Pak, gitu kan. Nah maka kalau tuannya mengizinkan ya dia kawin, karena budak tidak perlu dibeli mahar, tidak perlu juga dinafkahi gitu. Sebuah perkawinan yang tidak perlu bayar mahar, tidak perlu bayar nafkah, yaitu menikah sama budak orang gitu loh. Permasalahannya adalah orangnya bolehin apa enggak. Wah enak aja lo kawin budak gua, ntar susah lagi disuruh-suruh diajak jalan mulu sama lakinya gitu. Ya kecuali kalau yang punya bilang oke, iya nggak apa-apa gitu kan. Tapi begini, yang punya budak nih kesel, harusnya dia masak, harusnya dia nyuci, dia ngepel, dia apa segala macam, sama lakinya diajak jalan mulu, lama-lama dijual tuh budak Pak, dijual ke orang lain, ya kan. Pada saat dijual pada orang lain, otomatis suaminya itu cerai sama bininya, gara-gara tuannya menjual si budak perempuan, maka suaminya si budak ini langsung otomatis cerai. Oh gua gak demen budak gua, udah kawin ribut mulu, nggak ada kerjaannya gitu kan, jual aja di pasar gitu. Jual di pasar berarti suaminya kecerai otomatis gitu.
Kan jadi rugi kan, jadi puyeng gitu. Maka tidak boleh menikahi budak kalau dia orang merdeka. Tapi kalau dia orang kaya, dia beli budak, dia boleh nyetubuhi budaknya. Dan kalau punya anak, ya anaknya sudah jadi anak yang merdeka, bukan budak lagi. Nah jamaah sekalian, karena budak ini dianggap aset atau harta, maka dia bisa dijual, bisa dibeli, ya kan? Bisa juga dihadiahkan, bahkan bisa juga untuk bayar denda. Nah makanya Pak, ayat-ayat Al-Quran itu ternyata banyak sekali memberikan solusi kalau kamu bermasalah. Ya misalnya sumpah Pak, orang melanggar sumpah, dia udah sumpah demi Allah gitu ya, ternyata dia melanggar, kafarahnya itu adalah nomor 1 bebasin budak. Ya, atau misalnya dia sempat sumpah juga sih ya, tapi istilahnya zihar. Dia pernah bersumpah atas nama Allah mengharamkan istrinya. Udah terlanjur dia sumpah, saya haramkan istri saya dengan istilah zihar. Kamu bagiku haram sebagaimana punggung ibuku. Nah, gitu istilahnya zihar. Itu kalau dia udah terlanjur jatuh kata begitu Pak, haram selama-lamanya itu istrinya, nggak boleh disetubuhi. Tapi kalau dia nyesel, ya dia pengen mencabut lagi laknatnya itu, ya kafarohnya adalah bebasin budak, gitu ya. Jadi budak itu bukan hanya sekedar bisa diperjualbelikan, ya kan, tapi juga bisa buat bayar denda. Dan syariat Islam punya banyak poin di mana budak-budak itu bisa dijadikan sebagai alat menebus dosa. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, tidak serta-merta orang yang punya budak lantas disuruh bebasin. Nggak apa-apa, lu punya aja, buat tabungan, buat celengan, buat deposit. Kalau ente kenapa-napa bikin pelanggaran, keluarin satu, lama-lama budak habis Pak, karena dibebaskan diberikan sebagai pembayaran. Nah, tadi saya katakan bahwa budak itu adalah aset, otomatis berarti sebagai manusia budak ini justru malah jadi aset buat tuannya, dan dia sendiri malah tidak bisa punya hak untuk memiliki harta. Walaupun budak itu disuruh kerja Pak, suruh nyapu, masak, ngepel apa segala, budak pekerja lah gitu ya, yang seharusnya kan orang bekerja dapat upah gitu kan ya, dapat gaji, dapat insentif, honor apa dan sebagainya. Tapi karena dia budak Pak, tuannya tidak berkewajiban memberi dia upah, enggak. Kalau kita nih Pak zaman sekarang, ada orang disuruh kerja doang nggak diupain gitu ya, itu kira-kira kayak budak. Tapi kalau orang nggak diupain, besoknya dia nggak datang, dia ngambek aja, udah mogok apa, kagak dibayar gaji gua kan gitu kan. Nah tapi kalau di zaman Nabi, di mana perbudakan itu ada, ya budak kewajibannya ya taat sama tuannya dan tidak ada gaji, karena dia adalah seperti kayak orang punya kuda Pak. Orang punya delman, dia kan miara kuda ya kan, waktu dia narik nih bawa penumpang pasti kan kudanya disuruh narik, dipecut, diapain dan sebagainya, nggak dibayar Pak kudanya, cuman kasih makan sama kasih minum doang, sama suruh istirahat, kalau capek suruh istirahat, kalau lapar kasih makan gitu kan, tenaganya diperes, istilahnya diperkuda gitu. Nah kuda nggak bisa bilang, tuan apa ini dari pagi sampai sore narik delman mulu, saya kapan digaji? Kagak ada gaji, nah lu kuda mah ya nurut aja udah. Kalau dia malas-malas dipecut, sabet gitu kan. Emang boleh begitu? Ya namanya juga hewan, terserah. Kan banyak hewan yang dipekerjakan gitu ya. Dipekerjakan suruh bantuin tuannya, namanya juga hewan begitu. Nah, budak tuh hewan gitu. Dia disuruh kerja, diperes tenaganya dan sebagainya, dan tuannya tidak perlu membayar apapun kepada si budak karena budak tuh asetnya dia. Walaupun mungkin ya apa yang dikerjakan budak itu harusnya kalau dinilai itu nilainya gede loh, dan bisa memberikan apa istilahnya keuntungan buat tuannya, tapi 100% itu hak tuannya.
Dan si budak tidak bisa bilang bagi dua deh tuan, saya kan capek juga nih, gitu kan? Nggak bisa, nggak ada bagi dua. Kenapa? Karena dari awal budak tuh tidak punya hak untuk memiliki harta. Dia tidak punya hak untuk memiliki. Maka itu budak tidak pernah diwajibkan Allah untuk bayar zakat. Kenapa? Yang bayar zakat itu hanya orang yang punya harta. Nah kalau dia nggak punya harta, maka dia nggak ada kewajiban bayar zakatnya serupiah pun, gitu. Nah jamaah sekalian, yang menarik lagi dari budak ini kaitannya dengan budak laki-laki dan budak perempuan ya. Dalam hal berpakaian, budak itu ternyata dia tidak sepenuhnya manusia. Dia tuh separuhnya hewan. Ya. Sehingga batasan aurat budak tidak sama dengan batasan aurat orang merdeka. Ya, ini tadi agak kelewat sedikit. Dalam bab sholat kan ada syarat menutup aurat gitu kan. Nah budak itu Pak, kalau perempuan itu beda dengan wanita merdeka. Wanita merdeka auratnya adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua tangan sampai pergelangan, kan gitu ya. Makanya pada pakai mukena gitu. Nah, sedangkan budak perempuan itu auratnya tidak seperti budak yang merdeka, seperti wanita merdeka, tapi seperti laki-laki merdeka. Kita nih Pak laki-laki merdeka. Kalau kita nutup aurat, batasan aurat itulah antara pusar dengan lutut. Nah, budak perempuan itu Pak, itu batasnya antara pusar dengan lutut. Jadi pusar ke atas itu bukan aurat, lutut ke bawah juga bukan aurat. Jadi budak perempuan seandainya dia sholat nggak pakai mukena, nggak pakai kerudung, nggak pakai penutup kepala dan sebagainya, istilah kata cuman pakai kemben doang, sah, karena dia sudah menutup aurat. Batasan auratnya itu sama dengan auratnya laki-laki. Nah ini yang kita jadi puyeng juga nih Pak. Kalau zaman sekarang ada budak perempuan, dia jalan kelilingan, dia cuma nutup pusar sampai dengkul doang, kita puyeng Pak, gitu kan? Kenapa? Ini kenapa jadi kelilingan nih auratnya, begitu. Kalau di masa Nabi, itu kalau dilihat ada perempuan di tempat umum, ya kan, nggak nutup aurat, ya maksudnya aurat perempuan ya, badannya auratnya kelilingan, tapi pusar sampai lutut ketutup, itu kalau di masa Nabi, oh berarti dia budak. Nah di zaman sekarang banyak perempuan ya kelihatan semua gitu Pak, oh berarti dia budak juga berarti kalau di zaman Nabi kan gitu. Kalau sekarang tahu dia budak apa enggak, maunya bajunya kayak budak berarti gitu ya. Terus ini udah Isya ya. Nah sedikit lagi dalam bidang hukum, dalam majelis persidangan posisi budak itu sangat lemah dalam pandangan syariat Islam, karena budak itu tidak boleh jadi saksi, ya kan? Misalnya nih, kalau akad nikah ya kan harus saksinya 2 orang laki-laki. Itu Pak, kalau seandainya laki-laki yang jadi saksi nikah itu seorang budak, itu nikahnya nggak sah, karena memang dia tidak boleh jadi saksi, ya. Termasuk kalau dalam hal saksi orang zina, kan saksinya harus 4 orang laki-laki dan merdeka. Nah kalau dia budak, dia nggak akan pernah bisa diterima kesaksiannya karena dia budak, walaupun orangnya jujur, walaupun orangnya nggak pernah neko-neko dan sebagainya, tapi karena statusnya budak, persaksiannya nggak diterima gitu. Kemudian nah ini dia, tidak boleh, ya tentu yang namanya budak tidak boleh jadi hakim gitu Pak, tidak boleh, ya kan, harus orang merdeka. Nah jamaah sekalian, ada nih kalau saya simpulkan, ada tidak kurang dari 50 poin perbedaan antara budak dengan orang merdeka. Yang tadi saya sebutkan tuh paling baru 10 aja gitu ya, masih ada 40 lagi, cuman panjang nih Pak kalau saya terusin. Tapi intinya bahwa budak itu ya tadi tidak wajib untuk berjihad, tidak wajib sholat Jumat, bahkan kalaupun dia ikut sholat Jumat dan kehitung di 40-nya kagak aci gitu Pak. Tidak wajib berhaji, tidak wajib umroh, ya kan?
auratnya budak itu tadi seperti aurat laki-laki kalau dia budak perempuan, tidak bisa menjadi saksi, ya kan, dan budak itu tidak bisa menjadi hakim, tidak bisa menjadi qadhi, dan budak itu tidak dikisos juga, la qisasa wala hadda wala yarith, tidak bisa dapat warisan. Jadi gini, suami merdeka punya istri budak, ya kan, istri ini Pak nggak bisa dapat warisan dari suaminya. Kenapa? Ya karena dia budak statusnya. Jadi yang bisa dapat waris hanya yang orang merdeka. Kesian juga ya. Dan ada masih banyak lagi. Itulah jamaah sekalian terkait dengan fikih perbudakan. Nah, kesimpulannya gini, itu semua ada dalam Al-Quran, itu semua ada dalam hadis, dan itu semua ada dalam kitab-kitab fikih kita, ya kan. Problematikanya budaknya nggak ada, sehingga semua hukum tadi berarti menjadi idle, menjadi tidak berjalan, menjadi tidak bisa dilaksanakan. Sehingga kalau kita bilang ada beberapa ayat Quran yang nggak bisa dijalankan hari ini, bukan karena Quran yang nggak berlaku, tapi budaknya tidak ada, gitu. Ada beberapa hadis yang nggak bisa dijalankan, bukan karena hadisnya nggak berlaku, tapi memang budaknya nggak ada. Dan ada sekian bab dalam fikih, di hampir semua bab itu ada poin-poin tertentu yang tidak bisa dijalankan karena budaknya tidak ada. Nah, pertanyaannya, kalau budaknya tidak ada, lantas ayatnya, hadisnya, fikihnya jadi idle, ini kita punya kewajiban nggak untuk menghidupkan lagi perbudakan? Karena budaknya nggak ada, nggak bisa jalanin Al-Quran gitu kan. Ini kita jadi punya kewajiban nggak untuk menghidup-hidupkan lagi perbudakan? Atau kita syukuri saja, ya sudah, alhamdulillah nggak ada perbudakan, selesai. Nah, tetapi ada beberapa ayat Quran jadinya yang kayak dalam tanda petik ya, nganggur gitu Pak, ya kan, nggak kepake. Nah, ini yang jadi sumber diskusi kita nanti ke depannya, gimana memahami ayat-ayat yang sebenarnya zamannya sudah berubah, ayatnya menggambarkan suasana di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebenarnya bukan hanya budak Pak, ada banyak fenomena yang lain yang bergeser, dan itu menjadi kajian penting sekali dalam fikih kontemporer gitu ya, termasuk masalah perbankan, termasuk masalah asuransi, termasuk masalah-masalah ekonomi yang lain gitu ya, di mana ayat, hadis dan sebagainya itu tidak menceritakan seperti yang ada sekarang. Nah, itu ayat dan hadis yang ada di masa Nabi. Sementara yang ada sekarang itu sudah berbeda lagi konsepnya. Maka perlu fikih kontemporer ini ditulis ulang, wabil khusus fikih tentang muamalah. Nggak bisa kita hanya mengandalkan teks-teks para ulama di abad pertengahan, karena faktanya atau realitanya mengalami pergeseran, berubah. Nah, oleh karena itu perlu dikaji ulang lagi ke depannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim lakum wa billahi taufiq wal hidayah wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.